Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rasid dari jurusan Tadris Kimia angkatan 2020 dengan NIM 20101090012. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diaku oleh Ibu Khairiatul Muna SPD MPD. Di sini saya mengangkat mengenai pembuatan bubur bayak, di mana bubur bayak ini merupakan salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan yang proses pembuatannya melalui tahapan pengayakan atau penyaringan. Mari disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiful Rasid. Saya mahasiswa dari jurusan Tadris Kimia. Di sini saya melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar, di mana tugas ini kami masing-masing orang itu mengangkat satu judul kebudayaan yang ada di Banjar. Nah, jadi saya mengangkat tentang pembuatan bubur bayak. Mungkin sebelum itu saya persilakan untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saria sebagai pembuat bubur bayak. Baik, jadi alasan saya mengambil judul pembuatan bubur bayak karena yang saya tahu bubur bayak ini merupakan salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan, di mana pada proses pembuatannya itu melalui tahap pengayakan atau penyaringan. Jadi di sini saya ingin tahu lebih dalam mengenai pembuatan bubur bayak. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk yang saya tanyakan kepada Ibu. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih Bu alat yang diperlukan dalam pembuatan bubur bayak ini? Alat yang diperlukan dalam pembuatan bubur bayak itu adalah kompor, wajan besar, baskom, ayakan, kentong besar, parutan, saringan, dan sendok. Berarti untuk alat yang diperlukan itu lumayan banyak ya Bu. Seperti tadi yang Ibu sebutkan sudah, seperti kompor, kemudian wajan besar, kemudian baskom, ayakan, saringan, parutan kelapa, centong besar, ya Bu. Baik, itu mungkin beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan bubur bayak ini ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja sih Bu bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur bayak ini? Bahan yang digunakan adalah tepung beras, kelapa, gula merah, garam, kapur, daun pandan, air. Berarti untuk bahan yang digunakan ini cukup mudah dicari di sekitar lingkungan ya Bu. Baik, jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur bayak ini tadi sudah dijelaskan atau disebutkan oleh Ibu, di mana bahan yang digunakan itu seperti tepung beras, kemudian ada gula merah, vanili, air kapur, kemudian garam, kemudian daun pandan, kelapa, dan air. Selanjutnya, bagaimana sih Bu langkah-langkah dalam pembuatan bubur bayak tersebut? Langkah-langkah dalam pembuatan bubur bayak. Langkah-langkah pembuatan dalam bubur bayak: air dikukus terlebih dahulu sampai mendidih, kemudian niur diparut sampai dijadikan santan,
Kemudian tepung beras dibuat dalam baskom. Kemudian lalu dikasih garam sama air kapur, diaduk demi sedikit sampai merata. Lalu dituangkan air yang sudah mendidih tadi di dalam adonan yang baskom tadi. Lalu diaduk-aduk sampai merata sampai adonan dituangkan air yang panas tadi sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk sampai rata, sampai menjadi adonan menjadi lembek. Setelah itu apa, Bu? Setelah pembuatan adonan, kemudian Setelah pembuatan adonan, baru santan yang sudah ditaruh tadi dibuat di dalam wajan yang sudah di dalam wajan, lalu dimasak. Lalu dibuat gula merah, vanili, garam, daun pandan tadi sampai mendidih. Lalu adonan tadi didekatkan sama wajan yang sudah diangkat di atas kompor tadi. Lalu adonan diambil ayakan, kemudian dibuat sedikit demi sedikit di dalam ayakan, lalu diayak atau sama sendok bisa, sama tangan bisa, sampai habis adonan. Lalu diaduk-aduk sampai mendidih, sampai rata. Diaduk-aduk dulu berapa menit sampai masak berbentuk seperti bulat-bulat. jadi untuk langkah-langkah dalam pembuatan bubur bayak ini, yang pertama tadi untuk pembuatan, mungkin lebih ringkasnya untuk pembuatan adonan, ya kan Bu? Jadi untuk pembuatan adonan pertama-tama itu tepung beras dimasukkan dalam baskom, kemudian dicampur dengan garam secukupnya, kemudian air kapur, kemudian air hangat, lalu diaduk perlahan-lahan sehingga terbentuk adonan yang lembek. Kemudian yang kedua untuk pembuatan kuah atau kuah ya Bu. Ya, Nah, jadi untuk pembuatan kuahnya tadi itu yang pertama santan tadi diparut, Nior diparut, iya, dijadikan kelapa santan. tadi diparut dijadikan santan, kemudian dimasak dalam wajan sampai mendidih, lalu ditambahkan gula merah, vanili, sama garam secukupnya, dan pandan. pandan. Nah, itu untuk pembuatan kuahnya. Tunggu sampai kuah itu mendidih ya Bu. Kemudian lalu ambil ayakan, kemudian tuangkan adonan yang lembek tadi pada ayakan, Ada ayakan yang di atasnya wajan tadi. di atas wajan tadi katanya. Kemudian lalu digoyang-goyangkan begitu ya Bu. Ayak-ayak. Sama wajan bisa, sama tangan bisa. Itu tadi untuk langkah-langkah dalam pembuatan bubur bayak. Selanjutnya, apakah Ibu membuat bubur bayak ini untuk dijual atau membuat ketika ada acara saja Bu? Ketika acara, kalau ada orang yang pesan bisa. Berarti untuk bubur bayak ini juga bisa dijual begitu ya Bu? Bisa. Kalau orang pengantinan kan bisa beli. Baik. Jadi untuk bubur bayak ini bisa kita buat ketika ada acara atau bisa juga diperjualbelikan begitu kan ya Bu? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mengapa bubur ini Bu dinamakan dengan bubur bayak? Karena pakai ayakan
Jadi kenapa bubur ini dinamakan dengan bubur bayak? Karena pada proses pembuatan bubur tadi itu ada yang namanya ayakan yang seperti nampan berlobang di tengah. Tuh lalu adonan tadi diletakkan di atas nampan tadi, lalu digoyang-goyangkan. Nah, jadi itulah yang dinamakan, kenapa bubur ini dinamakan dengan bubur bayak itu tadi, karena ada proses pengayakan. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini mengenai pembuatan bubur bayak. Mungkin itu saja Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang mana telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Rasid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Hadis Kimia. Di sini saya wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Mungkin sebelum lanjut ke wawancara, alangkah baiknya Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Pak Nurani. Baik Pak. Jadi di sini saya mengangkat judul mengenai pembuatan bubur bayak, di mana yang saya tahu bubur bayak ini adalah salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan, yang mana dalam proses pembuatannya itu melalui tahapan penyaringan dan pengayakan. Nah di sini saya ingin tahu kalau dalam segi Islam atau agama, Ya. apa sih kayak sejenis maknanya itu lebih mendalam. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam rangka apa sih Pak bubur bayak ini dihidangkan? Dalam rangka selamatan pengantin dan selamatan melahirkan. Tuh, yang satu tuh selamatan habis naiknya padi, bisa juga untuk nang jakat-jakatnya itu selamatannya. Berarti untuk bubur bayak ini banyak bisa dihidangkan di berbagai acara ya Pak. Yang seperti yang Bapak sebutkan tadi kan, misalnya dalam acara pengantinan, selamatan, kemudian selamatan untuk melahirkan, selamat untuk padi berbuah, kayaknya begitu ya Pak. Oke, selanjutnya Pak, apa sih Pak makna dari pembuatan bubur bayak ini, untuk apa gitu? Maknanya untuk mengumpulkan uang banyak dan silaturahmi agar rakyat masyarakat kita rukun dan damai dan sejahtera. Berarti untuk pembuatan bubur bayak ini maknanya tuh untuk mempererat tali silaturahmi antara tetangga gitu ya Pak. Baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya apa sih Pak makna filosofi dari kata pengayakan atau penyaringan yang ada dalam proses pembuatan bubur bayak, dimana kan kita tadi saya sudah sebutkan bahwa bubur bayak ini proses pembuatannya itu melalui pengayakan atau penyaringan. Nah kalau dari segi atau dalam Islam atau agama itu, kata pengayakan atau penyaringan itu makna filosofinya apa Pak? Maknanya itu tadi Pak, agar kita rukun, damai dan selamat, agar dijauhkan bala dan dihindarkan segala penyakit-penyakit yang ada di alam kita ini. Berarti filosofinya itu untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya Pak. Oh, baik. Selanjutnya Pak, apakah bubur bayak ini bertentangan dengan hukum agama Pak? Tidak ada. Berarti untuk proses pembuatan bubur bayak ini dalam Islam sama sekali tidak menyinggung urusan agama begitu ya Pak? Tidak. Berarti sama sekali tidak bertentangan kan Pak? Berarti boleh-boleh saja gitu ya kan Pak melaksanakan bikinnya. Untuk mengambil syafaat Rasulullah kan.
baik. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali, Pak. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak pada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Jadi di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Banjar, di mana ulun di sini mengangkat judul mengenai pembuatan bubur Dayak, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Rasid dari jurusan Teknik Kimia. Di sini saya mengangkat judul pembuatan bubur Dayak karena bubur Dayak ini merupakan salah satu makanan khas Kalimantan Selatan, Bu, di mana proses pembuatannya itu melalui tahapan pengayakan atau penyaringan. Sebelum ulun melanjutkan pada pertanyaan, silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Trining, dosen Teknik Kimia. Itu saja cukup. Baik, Bu, terima kasih. Jadi di sini langsung saja, Bu, untuk pertanyaan yang pertama. Apa saja sih, Bu, zat yang terkandung dalam bubur Dayak? Oke, kita ngomong dulu ya. Kita ngomong santai. Berarti kan bahannya di situ untuk bubur ada dua ya, yang putih Yang putih, sama yang coklat. coklat, putih. Oke, yang putih sama yang coklat. Kalau yang putih itu berarti terdiri dari tepung beras, air, garam, sama air kapur. air kapur. Nah, air kapur ini biasanya kalau di Jawa ngomongnya ada yang ngomong bening apu, ada yang ngomong injet kayak gitulah. Ini kan saya ngomongnya dari aspek sainsnya ya. Nah, ya kan kalau kita lihat biasanya injet itu adalah terdiri dari air sama Kapur. kapur. Aja tiga ya yang biasanya kita pakai untuk bangun rumah. Ya kalau rumah kayu nggak butuh itu, tapi kalau rumah panggung salah, rumah apa? Beton. Berarti pakai itu kan ya, salah satu komposisi untuk yang dipakai dindingnya. Tujuannya kan dia juga untuk menguatkan ya, kan gitu ya. Lah, kok ini tiba-tiba kapur yang biasanya dipakai untuk bangunan kok dimakan, kok orang manusia tamak banget ya. Tapi ternyata seperti itu halnya, ya kan air kapur ini biasanya kalau dipakai di Jawa ataupun di mana dipakai nginang ya. Nginang. Terus kalau kita bikin manisan itu juga direndam air kapur. Terus apa lagi? Bikin peyek. Terus ada lagi nggak? Bikin itu klepon. Oh iya. Oke. Jadi klepon sama putih-putihnya di bubur Dayak itu hampir sama. Ya. Jadi caranya bikinnya itu kapur ditambahkan dengan air. Habis itu kita diamkan. Bukan yang waktu padat-padatnya yang kita ambil, tapi ketika itu kan dibiarkan nanti yang dia akan mengendap nanti ya. Jadi yang kita ambil yang anggaplah jernih ya, intinya lebih jernih daripada yang endapannya. Itu yang kita masukkan ke dalam adonannya, putih-putihnya itulah. Tujuannya ini untuk apa? Penambahan. Disinilah yang termasuk kimianya. Jadi di sini ada penambahan bahan kimia yaitu kapur yang dimasukkan ke dalam bahan ya, bahan apa namanya, adonan. Tujuannya penambahan air kapur ini untuk biar dia kenyal. Terus ketika nanti kan sudah tadi kan yang ditambahkan kan tepung beras, air, garam sama air kapur dimasukkan ke panci, kita aduk sampai dia kental. Lah, setelah itu kan nanti dimasukkan ke ayakan. Ayakannya saya tidak pernah tahu ayakannya itu seperti apa. Tapi yang jelas itu kan dia bentuknya kayak kapsul ya.
kayak kapsul bisa bu, kayak cendol bisa juga bu. Oh, kalau cendol tuh nanti kan ke dawet biasanya. Iya. Oke, dawet sama ini sama. Itu kan nanti dimasukkan ke air. Iya. Kalau kan itu kenyal, terus kalau misalkan tidak dikasih air kapur, dia nanti akan hancur. Hancur. Jadi tujuannya satu mengenyalkan dan biar tidak hancur ketika direndam. Udah. Itu ya berarti sudah ketemu aspek dari kimianya ya. Oh, iya. Terus untuk yang kedua, yang coklat. Yang coklat itu apa? Berarti ada gula merah. Ada gula merah. Terus biar kental dikasih tepung beras apa ketan? Tepung beras aja bu. Oh sama ya? Iya. Oke. Oke itu ya berarti sama. Jadi itu kan ada santan. Ya tetap ada santannya biar gurih kan. Ada gula merahnya diaduk terus keduanya terus digabung ya. Lah kalau misalkan tadi kan setelah diayak-ayaknya itu kayaknya sudah jadi kental, terus dimasukkan ayaknya itu langsung di adonan itu ya. Iya. Terus diaduk ya kan. Kalau diaduk diulek-ulek kayak gitu, kalau misalkan dia tidak keras dia pasti hancur ya kan. Nah, jadi di sini fungsinya misalkan Mas Saiful mau bikin itu tidak punya injet, mau dicoba pasti hancur nanti gitu. Iya. Oke udah. Selanjutnya proses kimia apa yang terjadi pada pembuatan bubur ayam tadi bu? Itu tadi ya kan ada penambahan injet ya, injet air kapur itu tujuannya satu biar kenyal sama biar tidak hancur. Kemudian mengapa pada adonan bubur bayak terjadi gumpalan atau menggumpal? Menggumpal itu berarti terjadi apa? Menggumpal ini maksudnya menggumpal yang sudah habis kan itu dimasukkan ke air kan, otomatis kan dia menggumpal ya kan. Ya itu maksudnya. Yang menggumpal yang ketika yang bikin adonan itu bu, adonan mentahnya. Itu kan berarti kan air sudah habis semuanya, adonannya kan berarti menguap kan, jadi ini kental ya toh. Airnya kan sudah habis semuanya. Berarti kalau habis semuanya enggak, nanti jadi keras. Ini kan dikira-kira istilahnya bisa dicetak kan. Kalau misalnya keras banget nanti nggak bisa dimasukkan ke cetakan, dia nggak bisa turun ya kan. Jadi dikira-kira sekiranya dia bisa dicetak. Kalau airnya habis semuanya enggak, jadi masih ada kandungan airnya. kemudian apakah ada proses kimia yang terjadi pada pembuatan santan? Kalau santan tadi masuk yang pertama, ya kan, dia masuk setelah diparut, diambil sarinya, masuk kulit ya. Nah, terus kalau yang kedua itu kan ada penambahan air ya, ada kandungannya, terus tambah air. Kalau ngomong pengenceran kan ya, tetap ada itu kan sarinya aja. Tetap ada sari. Kita tambahkan air beberapa paling 2-3 kali, habis itu sudah habis sarinya. Nanti kan jadi nggak kental lagi kan. Paling kalau dipakai jenang kayak gini kan biasanya pakainya yang inti-inti, paling tidak 1-2 kali aja kan. Ini 1-2 kali aja. Terus Sudah habis. oke, jadi di situ nanti tambahannya kalau misalkan mau di halal ya. Berarti kan semua produk harus memiliki sertifikat halal. Dimulai dari tepung berasnya, misalkan salah satunya mereknya House Brand ya. Terus habis itu lah kapurnya ini yang perlu dipertanyakan, karena kalau di toko bangunan nggak ada yang punya sertifikat halal ya kan. Terus yang kedua garam, kalau garam sudah banyak yang memiliki sertifikat halal. Habis itu santan karena alami, cuman di situ karena penggunaan air, berarti airnya kita menggunakan air yang sudah memiliki sertifikat halal. Kalau PDAM kan masih belum sertifikat halal, jadi kita bisa pakai AMDK ya, air mineral dalam kemasan ataupun yang lainnya yang sudah punya sertifikat halal. Pro, Amanah itu sudah punya. Terus apalagi gula merah. Nah, gula merah mungkin yang di Indomaret itu sudah memiliki sertifikat. Udah? Baik, mungkin itu saja Bu yang ada dari saya untuk pertanyaannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang telah menonton video wawancara saya.
baik dari segi pembuatan bubur bayak, segi agama, dan segi sainsnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.